Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofi Wahyudi. Tentunya masih di channel yang sama, yaitu channel Sofi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman pribadi mengenai cara mengatasi printer Epson L120 yang hasil printnya putus-putus atau sebagian tinta tidak keluar. Dan coba kita perhatikan pada hasil print ini juga nampak terlihat ada noda atau goresan tinta pada kertas. Oleh karena itu, perlu adanya perawatan agar permasalahan tersebut tidak sampai mengganggu pekerjaan kita. Baik teman-teman, sebelum melakukan reparasi, seperti biasa kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu. Di antaranya obeng plus minus, sepetan yang ujungnya sudah dibuang bagian pinggirnya, kuas, dan yang terakhir tisu. Baik teman-teman, sebelum melakukan pembongkaran, kita matikan terlebih dahulu power dari printer dan cabut semua kabel yang terhubung dengan printer. Pada tahap pembongkaran, langkah awal kita lepas dua buah skrup pada bagian atas cover printer menggunakan obeng plus. Selanjutnya, lepas dua buah skrup cover tabung penyimpanan tinta pada bagian samping. Dilanjutkan dengan melepas karet penutup tabung tinta. Setelah itu, kita lepas cover tabung secara perlahan. Setelah cover tabung dilepas, jangan lupa untuk memasang kembali karet penutup tabung untuk menghindari tinta tumpah. Berikutnya, kita lepas dua buah skrup penahan dudukan tabung tinta pada bagian samping tabung tinta. Baik teman-teman, sekarang kita sudah bisa melepas cover bagian atas printer dengan cara mengangkat secara perlahan dan juga hati-hati agar bagian pengait cover tidak sampai patah. Tinta print tidak keluar, salah satu penyebabnya biasanya ada pada bagian sini, baik dari cartridge-nya ataupun bisa jadi dari head printernya. Untuk memastikan permasalahan tersebut, mari kita lakukan pengecekan. Sebelum melepas cartridge-nya, kita lepas terlebih dahulu mika pengaman selang tinta dengan cara menariknya ke arah kanan lalu diangkat. Selanjutnya, kita lepas cheese-nya dengan cara menekan penahan cheese menggunakan obeng minus. Kita lakukan hal yang sama pada keempat cheese tersebut secara perlahan. Setelah itu, kita angkat semua cheese-nya secara perlahan. Dan sekarang coba kita perhatikan pada masing-masing cheese-nya. Di sini tampak terlihat bahwa tinta pada penampungan cheese dalam kondisi kosong. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab tinta tidak keluar saat proses print, karena suplai tinta pada head tidak lancar. Hal tersebut terjadi biasanya karena sering telat untuk mengisi tabung infus tinta. Untuk mengatasi hal tersebut cukup mudah. Kita cukup gunakan sepetan untuk menyedot tinta melalui lubang bagian bawah cheese.
Oh ya, jangan lupa sebelum melakukan penyedotan, terlebih dahulu kita lepas penutup tabung tinta infus agar sirkulasinya berjalan dengan lancar. Baik, berikutnya kita lakukan penyedotan pada masing-masing tabung cheese secara perlahan-lahan sampai tinta memenuhi ruangan pada masing-masing tabung cheese tersebut. Nah, teman-teman, setelah penyedotan sudah selesai dan masing-masing tabung cheese terisi penuh, jangan lupa kita pasang kembali penutup tabung tinta infus agar tinta di dalam cheese tidak balik lagi pada tabung tinta infus. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahap pengecekan dan proses cleaning head printer. Karena pada hasil print sebelumnya terdapat noda atau goresan tinta pada kertas yang kemungkinan penyebabnya ada pada head printer tersebut. Untuk melepas head printer, pertama-tama kita lepas terlebih dahulu bracket cartridge cheese yang berwarna putih ini dengan cara menekan kedua kunci penahannya ke arah dalam pada bagian samping bracket, kemudian diangkat. Selanjutnya kita lepas 3 buah skrup penahan head printer menggunakan obeng plus. Setelah 3 skrup penahan kita lepas, selanjutnya kita angkat head printer secara perlahan. Nah, teman-teman, coba perhatikan di sini tampak terlihat ada genangan atau rembesan tinta pada permukaan head. Hal ini yang menyebabkan terjadinya goresan atau noda pada kertas saat proses printing. Untuk membersihkannya, kita cukup gunakan beberapa lembar tisu yang diberi sedikit air atau cairan pembersih head printer, sehingga tisu yang kita gunakan sedikit lembab. Kemudian, usap permukaan head printer secara perlahan sampai rembesan tinta benar-benar bersih. Perlu diperhatikan teman-teman, saat membersihkan head printer, kita tidak perlu merendamnya pada cairan, karena rawan terjadinya korsleting. Dan perlu kalian tahu, harga sebuah head printer L120 ini lumayan mahal, yaitu berada di kisaran harga 1 jutaan. Apabila proses cleaning head printer sudah dirasa cukup, selanjutnya kita pasang kembali head printer pada posisi semula. Kemudian pasang juga ketiga skrup penahannya. Oh iya teman-teman, terjadinya rembesan tinta pada permukaan head bisa jadi diakibatkan karena tangki pembuangan tinta sudah penuh. Untuk mengatasinya, silahkan kalian bisa simak video tutorial sebelumnya, atau bisa kalian klik link pada bagian pojok kanan atas video ini. Berikutnya, pasang kembali bracket cartridge cheese yang dilanjutkan dengan memasang cartridge cheese sesuai urutan warna hitam pada posisi paling kiri. Setelah itu warna kuning, merah, dan yang paling kanan warna biru. Jangan sampai tertukar ya teman-teman, karena nanti warna dari hasil printing tidak akan sesuai kalau misalnya cartridge-nya tertukar posisi. Setelah masing-masing cartridge tepat pada posisinya, dilanjutkan untuk menekan masing-masing cheese sampai terdengar bunyi klik yang menandakan cartridge sudah terkunci. Setelah itu, kita rapikan selang tinta pada dudukan yang telah ada.
Dilanjutkan dengan pemasangan mika pengaman selang tinta. Sebelum memasang kembali cover penutup printer, kita sempatkan untuk mengecek sekaligus membersihkan kotoran atau debu pada bagian dalam printer menggunakan kuas yang telah kita siapkan sebelumnya. Baik teman-teman, proses pengisian tinta pada cartridge dan proses membersihkan pada bagian head printer sudah kita lakukan. Berikutnya tinggal pemasangan kembali cover printer dan juga tangki penyimpanan tinta infus sesuai tahapan pada saat pembongkaran di awal tadi. Nah, sekarang kita tinggal tes printer yang baru saja kita bongkar dengan menghubungkan kabel-kabelnya terlebih dahulu, baik itu kabel power maupun kabel USB. Alhamdulillah, hasil dari tes yang barusan kita lakukan menunjukkan bahwa printer tersebut sudah normal kembali. Bisa kita perhatikan perbedaan hasil print pada kedua kertas tersebut. Kertas yang sebelah kanan merupakan hasil print sebelum dilakukan reparasi, dan kertas sebelah kiri merupakan hasil print setelah kita lakukan reparasi atau cleaning. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan kalian bisa share pada yang lain, juga tekan tombol like-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.